hari ini kita punya tamu yang luar biasa, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Andes Uung Sendana Lingaraja. Beliau adalah Ketua Matakin di periode 2014-2018, sebagai juga telah menyelesaikan S2-nya sebagai wisudawan terbaik di Angkatan 109 ya Pak Ung, di UIN Syarif Hidayatullah untuk jurusan studi agama-agama di Jakarta. Beliau selain kegiatannya juga sebagai anggota Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta, dan tentunya dia sebagai tokoh agama Konghucu. Beliau aktif di organisasi lintas agama baik yang tingkat nasional bahkan internasional. Selain itu pun beliau juga punya penulis dan penerbit buku di Gerbang Kebajikan Ru ya Pak ya. Jadi teman-teman juga bisa banyak lihat koleksi buku dari penerbit Gerbang Bajikan Ru. Dan tentunya untuk menyingkat waktu pada malam ini, kami berikan kesempatan kepada Pak Uung untuk sharing kepada kita. Dan tentunya jangan lupa teman-teman yang di rumah untuk meningkatkan apa yang menjadi kegiatan dari pada malam hari ini. Jangan lupa sebelumnya subscribe, like, and share untuk channel ini. Dan waktu saya berikan kepada Pak Uung untuk share akan tema pada malam hari ini. Silahkan Pak Uung untuk waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Wunse Andi atas kesempatan yang diberikan oleh Grup BK untuk saya berbagi di Bincang Kebajikan. Salam kebajikan, Wei Tetung Tien. Jadi sebetulnya kita hari ini adalah membahas sesuai dengan flyer yang dibagikan bahwa kata siapa Tien itu Tuhan, Kungfu itu Nabi. Jadi pertanyaan ini memang pertanyaan yang sangat menggelitik pada saat kita terutama di kalangan orang-orang Tionghoa untuk pembicaraan mengenai Tien dan mengenai Kungfu. Ini satu pembicaraan yang tidak habis-habisnya. Nah, oleh karena itu saya memberanikan diri untuk mari kita bersama-sama membahas mengenai ini. Kalau pembahasan mengenai Tien ini memang telah terjadi mungkin sejak masa-masa awal dari manusia, dan itu menjadi satu perbincangan tidak bisa. Karena Tien itu sendiri kan sebenarnya bukan dibincangkan, tapi untuk kita yakini dan untuk menjadi satu tujuan kita di dalam kehidupan ini. Tapi yang namanya manusia tetap aja ingin membincang. Maka di dalam dunia pendidikan atau di dunia ilmu itu dikenal namanya teologi. Dan juga teologi itu apa ya? Bagaimana orang memandang Tuhan. Jadi maka dalam hal ini kita akan berbincang pada hari ini salah satunya adalah mengenai teologi. Jadi memperbincangkan Tuhan dari kitab suci sebetulnya. Juga kita akan membahas dari aspek teologis. Itu artinya dari aspek filsafat. Lalu yang kedua adalah kita juga akan memperbincangkan mengenai Kungfu itu sebetulnya nabi, guru, filsuf, dewa, atau apa. Ini juga menjadi satu bahan perbincangan kalau kita berbicara di grup-grup Facebook. Seringkali kalau pada saat kita berbicara tapi diketahui orang tertentu yang sebetulnya mereka sendiri tidak mengerti yang namanya nabi itu apa. Dan juga mereka juga mungkin kurang memahami mengenai filsuf itu apa. Jadi Tien itu di kalangan umum tuh terdiri dari dua. Tien itu adalah Tuhan. Tapi di lain pihak ada yang berpendapat bahwa itu adalah langit. Langit dalam arti alam. Jadi pada saat ini mungkin kita akan membahas dari pemahaman Tuhan dulu di dalam bahasa Indonesia. Lalu kita akan melihat pemahaman langit atau juga pemahaman surga di dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita membahas dalam aspek bahasa, tentu kita harus mulai dari kamus. Kalau kita lihat yang namanya Tuhan itu dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan
sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya, serta yang maha esa. Itu definisi Tuhan itu seperti itu. Tuhan di bahasa Arab itu disebut sebagai Allah, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Nah, kalau dalam kamus Inggris Indonesia disebut God, itu adalah dewa atau God, Tuhan yang maha esa atau Allah. Ya. Jadi itu pemahaman mengenai Tuhan. Kenapa kita perlu dari situ supaya kita tidak berdebat ke depannya mengenai Tuhan atau langit. Lalu yang kedua adalah mengenai langit. Langit itu adalah ruang luas yang tinggi, tempat beradanya bulan dan planet yang lain. Nah, di samping itu kita juga perlu membahas mengenai surga. Kenapa surga? Karena orang-orang Barat menerjemahkan dia sebagai heaven. Heaven itu bisa dimaknai sebagai surga atau sebagai surga. Jadi yang namanya surga itu adalah alam akhir roh manusia yang hendak tinggal di dalam keabadian. Atau juga dikatakan sebagai kayangan atau surga lokal. Jadi kita udah tahu ya mengenai definisi Tuhan dalam kamus dan juga mengenai langit dan mengenai surga. Lalu bagaimana kita menggali mengenai Tien? Tentu aspek yang pertama adalah dari aspek sejarah. Nah, di dalam sejarah sendiri bagaimana sih sebetulnya kedudukan Tien, terutama tentu saja di negeri asalnya itu di negeri Tiongkok nah sekarang ini. Ya. Jadi sebetulnya yang namanya Tien itu yang digunakan dinasti untuk menggantikan konsep Ti atau Tangti. Jadi pada saat zaman Tang itu Tuhan atau entitas tertinggi itu dikatakan sebagai Ti atau Sangti. Nah, pada saat itu balik lagi bahwa kalau kita membaca sejarah ya bahwa pada saat pergantian dari dinasti Shang ke dinasti Zhou itu pada saat zaman dinasti Shang itu digunakan istilah sebagai Ti atau Sangti. Itu menunjuk kepada satu entitas tertinggi yang berkuasa atas langit dan bumi, ya kan. Lalu pada saat mau berkuasa itu dijadikan sebagai Tien. Nah, maka kalau kita baca di dalam kitab Bengce bahwa di situ terjadi peralihan apa bahwa ya Tuhan yang memberikan itu bukan Zhou Wenwang yang mendapatkan ya. Nah, maka di situ pada masa-masa itu kita mengenal yang namanya Huang Tian Sangti ya kan. Karena memang Huang Tian dan Sangti itu adalah Tuhan yang maha besar dan Tuhan yang maha kuasa. Maka sampai sekarang kita menggunakan mengenai istilah Huang Tian Sangti. Tapi semuanya itu sebetulnya mengacu pada suatu entitas penguasa tertinggi atas alam semesta. Ya, jadi kalau kita lihat dari aspek sejarah tuh seperti itu. Jadi sebagai simbolisasi dan personifikasi langit dan penguasa itu yang namanya Tien. Ya. Nah, lalu kita lihat ya sebetulnya lalu Tien itu direfleksikan dalam bentuk tulisan. Ya. Jadi manusia itu menuliskan Tien itu seperti apa sih sebetulnya, maka dituliskan. Nah, dari bentuk tulisan sebenarnya dari Qin Wen dan Xia Kuan, ya itu yaitu huruf Tien itu adalah lambang yang dianggap sebagai pemikiran orang Tiongkok tidak bisa terlepas dari pemikiran yang namanya Yin Yang. Kalau kita membaca kitab I Ching yang sejak zaman Fuxi sampai kepada Nabi Kongzi sebagai yang memperoleh wahyu, ya dikata bahwa Qian dan Kun itu adalah sebagai pencipta dan penerima, sebagai creator dan maker. Nah, jadi kita harus memahami kitab-kitab di Tiongkok sana dan pemikiran orang Tiongkok itu bukan berdasarkan pemikiran yang hitam putih, tetapi harus berdasarkan pemikiran yang yin yang. Ini yang harus dipahami di dalam kita membaca sejarah dan teks-teks kitab yang selama ini justru orang-orang agak kurang memperhatikan hal ini. Nah, jadi kalau kita mengatakan di dalam kitab I Ching ini ya bahwa yaitu Tai Chi itu adalah Qian sama Kun dan akhirnya menjadi Tianti. Nah, jadi di situ kita dijelaskan ini Qian itu menjadi yang namanya Huang Tian, Tuhan yang maha besar.
Lalu yang namanya Kun itu menjadi yang namanya eh, Sangti, ya kan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Besar itu apa semua terciptanya itu oleh adanya Tien Tao. Lalu semua yang ada di alam semesta ini harus tunduk kepada yang namanya Tien Li, yaitu hukum Tuhan, ya, atau juga hukum alam, ya. Nah, jadi di dalam agama Ru, kalau di dalam orang-orang itu selalu membedakan antara Tuhan yang transenden dengan Tuhan yang imanen. Tuhan yang transenden itu ada Tuhan yang menjauh di sana lebih kurang. Kalau Tuhan yang imanen itu adalah Tuhan yang hadir. Nah, tapi dalam konsep Konghucu yang namanya Tien itu adalah Tien yang transenden sekaligus imanen, bukan sesuatu yang terpisah. Tien yang Maha Besar sekaligus yang Maha Kuasa, yang menjauh di sana tapi dirasakan kehadirannya, ya kan? Seperti itu. Ya, itu kita harus memahami masalah itu. Jadi kita tidak memisahkan mengenai Tuhan yang transenden dan Tuhan yang imanen. Nah, itu sangat berbeda kalau misalnya kita lihat di Tiongkok, ya. Kalau di Tiongkok sendiri, kalau orang Muslim menyatakan Tuhan sebagai apa? Sebagai Zhentu. Kalau orang-orang Katolik sebagai Tiantu. Kalau orang Kristen sering membedakan antara Sangti dan Tien. Jadi beda. Karena apa? Karena balik lagi mungkin dikotomi, ya kan, berbeda dengan cara pemahaman seperti itu. Maka nggak heran misalnya ke James Lake itu membedakan antara Tien dengan Sangti. James Lake itu adalah seorang misionaris dari Presbyterian. Dia itu yang menerjemahkan kitab Sesu Ucing secara lengkap selama 8 tahun pada abad ke-19. Itu dia membedakan antara Tien dan Sangti. Tien itu dia terjemahin menjadi heaven, Sangti itu sebagai God. Nah, itu udah beda. Heaven itu adalah surga, nah God itu adalah Tuhan. Karena dia menurut saya tidak menggunakan pemahaman yin yang, ya kan? Ya. Nah, kalau kita terus ke dalam kitab I Ching kita gali sebagai kitab tertua di Tiongkok, bahwa sifat Tien, ya, itu adalah apa? Yuan Heng Li Chen, ya kan? Yuan Heng Li Chen itu artinya apa? Maha besar, maha awal mula, maha esa, maha sempurna. Itu adalah sifat Yuan. Lalu Heng, maha menembusi, maha menjalin, maha indah. Lalu Li, maha pemberkah, menjadikan orang menuai buah perbuatan. Lalu juga Chen adalah maha benar, maha kokoh hukumnya, maha abadi, maha bijak. Ya kan? Itu sifat-sifat dari Tien yang tadi kita tahu di awal. Nah, sekarang kita lebih lanjut karena kita ingin membahas di dalam agama Konghucu itu Tuhan itu sebenarnya langit atau Tuhan itu sebetulnya Tien itu langit atau Tien itu adalah Tuhan dalam pengertian umum. Nah, jadi saya mencoba meneliti di dalam kitab, terutama di dalam kitab Sesu, ya. Jadi dalam kitab Sesu ini sebetulnya bagaimana sih yang namanya, ada nggak huruf Tien dan ada nggak huruf Ti atau Sangti yang tadi saya udah dijelaskan di depan. Nah, maka saya lakukan kitab Sesu, saya lihat versi yang Huai-nya, jadi artinya yang Mandarinnya. Lalu saya lihat satu persatu yang ada huruf Tien-nya, ayat per ayat dari mulai kitab Tasye sampai dengan kitab Maktub. Ya, itu saya lihat huruf Tien ada nggak? Ya. Begitu pula huruf Ti atau Sangti. Ya, lalu terjemahannya seperti apa? Lalu saya bandingkan terjemahan antara yang versi Indonesia dengan versinya James Lake. Ya, nah, jadi setelah saya lihat bahwa di dalam kitab Sesu itu sebetulnya Tien itu ada 5, ya. Jadi ada 5 hal yang berkait dengan Tien. Yang pertama adalah mengenai Tianxia. Ya, Tianxia ini terjemahkan sebagai dunia, ya. Ya, sebagai dunia. Lalu ada yang namanya Tianzi, itu adalah kaisar atau raja. Lalu ada yang namanya Tianti. Nah, Tianti ini adalah langit dan bumi. Lalu ada yang namanya Tianming. Orang ada yang menerjemahkan sebagai mandat Tuhan. Kalau kita seringkali menerjemahkan sebagai firman Tien. Ya, kalau kita baca kitab Sesu kita. Lalu ada Tien yang berdiri sendiri. Jadi artinya Tien tidak ada embel-embel apanya aja. Jadi Tien, ya itu aja. Kalau tadi Tienti berpasangan, Tientia, Tiente. Nah, maka orang-orang pada saat dia melihat Tien itu sebagai sesuatu yang ada kaitan dengan kata-kata yang lain, biasanya berubah arti.
Ya, jadi artinya misalnya Tianjia menjadi dunia. Kan kalau yang namanya Tianzi itu adalah kaisar atau raja, tapi orang-orang sering menerjemahkan sebagai putra langit, betul ya? Iya. Iya. Kalau kita mengatakan putra Tuhan, lalu ada yang namanya Tianti, Tianti itu langit dan bumi. Nah, tapi pada saat kita melihat Tien dalam arti tunggal, berbeda pemahaman. Kita lihat nanti ayat-ayatnya ya. Nah, jadi Tianxia itu di dalam kitab Sesu itu ada 162 ayat yang memperlihatkan mengenai Tianxia. Lalu Tianzi ada 32 ayat. Kalau yang namanya Tianti, langit dan bumi, ya ada berapa ayat, saya nggak tulis di sini. Lalu ada yang namanya Tien, itu ada 84 ayat. Ya, 84 ayat Tien itu 16 ayat ada di dalam kitab Chungyo, ada 18 ayat di dalam kitab Lunki, ada 50 ayat di dalam kitab Mengse. Nah, kalau menurut pendapat saya sebetulnya yang namanya Tien ini sebetulnya harusnya tidak diterjemahkan. Entah itu diterjemahkan diterjemahkan apa misalnya heaven atau diterjemahkan sebagai surga, langit, Tuhan, karena memang antara satu bahasa dengan bahasa lain itu mempunyai pemahaman yang berbeda. Itu yang kesulitannya itu kan, dan setiap agama mempunyai pandangan yang berbeda, nggak bisa disama-samakan sebetulnya, ya kan? Jadi maka kita sebetulnya itu mestinya harusnya tetap dikatakan sebagai Tian. Seperti apa? Seperti YHWH misalnya di dalam agama Yahudi, YHWH ya YHWH pada saat dia menjadi Yahweh itu kan berbeda. Terus misalnya mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, ya Subhanahu Wa Taala aja nggak bisa diterjemahkan apa-apa sebetulnya, karena bisa berbeda begitu kita menerjemahkan sekarang menjadi Tuhan. Nah, sekarang Tuhan yang dalam agama Kristen kan beda, tanda kutip beda kan, ada yang namanya Tuhan Yesus, ya beda, bisa menjadi Ran, ya kan. Nah, tapi kesulitannya kalau kita mengatakan tidak diterjemahkan, kesulitannya orang-orang kita sebagai orang Indonesia, jadi Tien itu apa? Betul ya? Pemahamannya apa? Tetap saja kita mau nggak mau, Tien itu diberi pengertian, diberi penafsiran ke dalam bahasa Indonesia itu apa? Ya kan? Nah, jadi kita lihat ya, coba kita lihat ayatnya ya, di dalam kitab ayat-ayat kitab suci kita ya, di dalam kitab Chungyung 16 ayat 3 sampai 5. Ayat 3-nya mungkin kalau bisa ditampilkan ya. Itu disabdakan, demikianlah Tien menjadikan segenap wujud masing-masing dibantu sesuai dengan sifatnya. Kepada yang bersemi dibantu tumbuh, sementara kepada yang condong dibantu roboh. Kan itu ada ayat bunyinya seperti itu. Sebetulnya ini ayatnya ada cungunnya, cuma kan panjang dibacakan. Jadi bacanya Indonesia ya. Jadi kitab itu bunyi ayat yang pertama mengenai Yuk 16 ayat 3. Lalu kita melangkah lebih lanjut Lun'i 3 ayat 11. Mungkin kalau memungkinkan tampilkan di layar untuk memudahkan. Ya udah saya baca saja. Wang Sucia bertanya, apakah maksud peribahasa daripada berbuka muka kepada malaikat atau malaikat Wang Barat Daya Lima lebih baik muka-muka kepada malaikat itu? Nabi bersabda, itu tidak benar. Siapa berbuat dosa kepada Tien, tiada tempat ia dapat meminta doa. Terus Lun'i 11 ayat yang ke-9. Lun'i 11 ayat yang ke-9, mungkin slide berikutnya. Ketika Yan Yuan meninggal dunia, Nabi berseru, oh mengapa Tien mendukakanku? Mengapa Tien mendukakanku? Lalu kita baca Lun'i 6 ayat yang ke-28. Ya. Nabi menemui Nanse. Hal ini menyebabkan Celu tidak senang. Karena itu lalu bersumpah, kalau aku berbuat tidak pada tempatnya, Tien menghukumnya. Ya. Lalu kita melangkah lebih lanjut ke ayat yang berikutnya, yaitu
sorry, Lun-I Lun-I 12 ayat 5. Ya. Sesia berkata, apa yang siang pernah dengar demikian. Mati hidup adalah firman, kaya mulia adalah pada Tuhan yang Maha Esa. Orang cinta selalu bersikap sungguh-sungguh, maka tiada hilang. Kepada orang lain bersikap hormat dan selalu setia. Di empat penjuru lautan semuanya saudara. Mengapakah seorang cinta merana karena tidak mempunyai saudara? Lalu Lun-I 20 ayat yang 1, ayat pertama. Yao bersabda, hai kamu Sun, perintah Tien untuk pergantian tahta ini sekarang diberikan kepadamu. Pegang teguhlah tepat di tengah. Kalau di empat penjuru lautan ini menderita sengsara, karunia Tien itu pun akan berakhir selama-lamanya. Lalu kita juga kutip ayat Mengce 4a pasal bab 4a pasal 7 ayat yang pertama. Mengce berkata, bila dunia dalam jalan suci, yang kecil kebajikannya tunduk kepada yang besar kebaikannya, yang kecil kebijaksanaannya. Bila dunia ingkar dari jalan suci, yang kecil takluk kepada yang besar, yang lemah takluk kepada yang kuat. Kedua hal ini sudah menjadi hukum Tien. Siapa yang marah, siapa marahi Tien akan, siapa yang salah ya ini salah ketik, siapa yang takut akan terpelihara, yang melawan Tien akan binasa. Lalu Mengce 1B 3.3 atau setik 4 1A 7.3 di dalam kitab Sanjak tertulis, takut akan kemuliaan Tien memberi perlindungan sepanjang masa. Nah, jadi kalau kita lihat kutip itu, kita kembali ke awal mengenai apa sih Tuhan di dalam pengertian kamus bahasa Indonesia, ya, bahwa Tuhan itu apa? Tuhan kan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang dimana kita istilahnya bersembahyang pada Dia lah, menyembah pada Dia. Nah, ayat-ayat itu dan tadi sejarah, jadi udah jelas bahwa yang Tien itu adalah Tuhan. Kalau kita lihat di sini, Maha Esa, sesuai dengan apa yang dikatakan sebagai di dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, ya kan beda dengan pengertian langit sebagai Allah. Ya kan, kita bukan takut sama langit, tapi takutnya sama Tien. Kita bukan memuliakan langit, tapi memuliakan Tien dalam arti Tuhan. Dan Tien yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pencipta. Nah, itu jelas ayat-ayat tadi kita lihat, Iping, Cucing, Cecing, semua seperti itu. Ya, nah, lalu kita lihat yang namanya Sangti. Ya, jadi Sangti itu apa? Orang-orang sering mengatakan Sangti itu nenek moyang saja. Ya, nah, kita lihat ya di dalam ayatnya. Di sini di dalam Sungyung 18 ayat yang ke-6, ya, bahwa dengan melakukan upacara sembahyang Xiao dan Se berarti melakukan pengabdian kepada Sangti, Tien yang Maha Tinggi. Dengan melakukan upacara di Chungyao berarti memberikan persembahan kepada nenek moyang. Kalau orang dapat mengerti jelas satu upacara sembahyang Xiao dan Se serta makna sembahyang Ti dan Chang, maka untuk mengatur negara laksana melihat tapak tangan saja. Kita lihat bahwa antara Sangti dan nenek moyang itu berbeda. Itu terlihat begini. Di ayat tadi ya. Terlihat nyata kan. Yang pertama mengenai Sangti, yang kedua mengenai yang dicungkil itu mengenai nenek moyang. Nah, lalu Mengce 4B, ya, ini juga mengenai Sangti. Biarpun seorang yang buruk atau jahat bila mau membersihkan hati, berpuasa dan mandi, dia boleh bersembahyang kepada Tien yang Maha Tinggi atau Sangti. Dan di dalam peralihan kekuasaan juga sebenarnya seperti itu, antara Yao Sun itu menggunakan istilah Sangti. Jadi Sangti yang karena apa yang memberi. Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat Tien Ti atau Sangti, kita paham bahwa Tien dan Ti atau Sangti ini sebenarnya satu hal yang sama, cuman menggunakan istilah yang berbeda, yaitu dua-duanya mengenai entitas tertinggi atau yang Maha Kuasa yang menguasai alam semesta ini. Jelas. Jadi antara Tien dan Ti atau Sangti itu sebetulnya sama, betul ya?
Ya. Jadi nggak ada bedanya dilihat dari ayat-ayat ini, walaupun orang-orang sering mengatakan katanya berbeda, sama kalau kita lihat seperti ini. Jadi pemahaman kita berbeda sekali dengan pemahaman dari James Lake misalnya. Ya tentu saja sebagai seorang misionaris mempunyai pandangan yang beda. Seringkali Matakin itu dikatakan bahwa menerjemahkan kitab Suci itu katanya niru-niru dari terjemahan dari James Lake ya. Kalau kita lihat dari terjemahan kita misalnya beda jauh. Antara Tien dan Sakti aja beda. Tien kita ada 84 ada 84 huruf Tien yang berdiri sendiri di dalam kitab kita. Huruf Sakti itu ada Ti atau Sakti itu ada 6. Nah, bayangkan kalau kita Tien itu menjadi heaven, Sakti itu menjadi God. Jadi artinya makanya enggak dan di dalam kitab Luni di dalam kitab Luni enggak ada Sakti akhirnya. Jadi akhirnya orang-orang mengatakan fungsi itu katanya agnostik, artinya panteis dan segala macam. Artinya pemahamannya kurang tepat. Jadi menurut saya kalau kita seperti ini kita tidak mau berdebat karena balik lagi terjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang berbeda itu bukanlah suatu hal yang mudah karena pemahaman yang berbeda antara satu agama dengan agama yang lain juga mungkin berbeda, walaupun sama mengenai Yang Maha Esa, tapi pemahaman pokoknya bisa berbeda. Ya maka kenapa saya mengatakan ya Tien, ya kan? Kalau sekarang Matakin menggunakan yang namanya Huang Tien Sangti, itu kita entitasnya Tien. Nah, saya rasa mengenai Tien udah kita bahas ya. Kita berlanjut ke yang berikutnya, karena udah panjang juga nih. Ya, nggak gampang memang ngebahas yang gini, tapi nggak apa-apa mudah-mudahan ya. Ya. Kita ke pertanyaan kedua. Kata siapa Kungfu itu nabi? Ini pertanyaan juga menggelitik karena orang-orang di luar sana mengatakan Kungfu itu filsuf. Ya kan, itu guru. Kungfu itu sage atau orang bijaksana. Begitu kita mengatakan nabi, katanya itu mah punya agama samawi. Nah, tapi mereka kadang-kala mengatakan tapi Kungfu itu dewa lah, dewa juga emang agama apa? Kan pertanyaannya itu. Jadi karena memang bahasa itu mempunyai pemahaman-pemahaman yang berbeda. Jadi kita akan mulai balik lagi seperti tadi metodenya. Kita lihat di kamus nih yang namanya nabi itu apa, ya kan? Supaya gampang kan? Jadi nabi itu dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan adalah orang yang menjadi pilihan Allah atau Allah untuk menerima wahyunya. Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Nah, dalam kamus Indonesia Inggris, nabi adalah padanan kata dari prophet. Ya, prophet itu adalah nabi atau rasul atau prophet. Prophet noun someone sent by God to tell people what to do or to say what will happen in the future. Jadi, nabi itu yang diutus oleh Tuhan untuk istilahnya yang menyiarkan ajaran lah kepada orang-orang dan untuk mengatakan apa yang terjadi pada di masa yang akan datang, kurang kayak gitu. Kalau dalam istilah Kristen bernubuat, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi lalu rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk kepada manusia. Tapi di dalam agama Kristen murid Nabi Isa yang mula-mula menyiarkan agama Kristen itulah rasul Allah, ya kan? Jadi beda itu juga pemahamannya. Kalau Max Weber memahami Nabi itu sebagai individu pemilik karisma yang misi utamanya memproklamirkan sebuah doktrin religius atau perintah ilahi. Ada dua jenis Nabi, yaitu pembaharu agama yang mengkhotbahkan kewahyuan lama, entah aktual atau khayali, dan pendiri agama yang mengklaim membawa keselamatan yang sama sekali lagi. Ya, itu pemahaman Nabi. Ya. Kita melangkah lebih lanjut kepada pemahaman mengenai sage atau orang bijaksana. Ya. Sage dalam kamus Merriam-Webster, sage adalah wise through reflection and experience. Jadi wise atau bijaksana karena melalui refleksi dan pengalamannya dia menjadi bijaksana. Ya. Lalu sage known a profoundly wise person, a person famed for wisdom. Ya, jadi
seorang bijaksana lebih kurang. Someone venerate for the possession of wisdom, judgment, and experience. Jadi intinya kurang lebih saya itu atas usahanya sendiri lah lebih kurang seperti dia menjadi bijaksana. Ya, nah, sage itu berbeda dengan filsuf. Kalau seorang sage atau sophos di Yunani kuno dianggap sebagai pembawa kebijaksanaan. Jadi dia orang bijaksana. Orang yang sudah memiliki kebijaksanaan dan hanya perlu mengaktualisasikan dirinya sendiri. Kalau filsuf beda. Filsuf itu adalah seorang pencinta kebijaksanaan. Jadi artinya seorang filsuf itu dia mempunyai gimana dia terus berpikir, mempunyai konsep, dia kan nggak perlu terikat dengan pemikirannya itu sendiri. Dia boleh menjalankan, boleh tidak menjalankan. Jadi harus bebas dia itu. Jadi filsuf itu dalam kamus disebut sebagai ahli filsafat atau ahli pikir atau orang yang berfilsafat. Seorang filsuf tidak perlu terhubung dengan apapun atau siapapun, dan dia juga bukan orang yang baik secara moral seperti orang suci atau membuktikan dirinya sebagai anggota masyarakat yang layak seperti yang dilakukan oleh orang bijak. Bukan karakter filsuf atau karakter moral yang diidolakan. Manfaatnya semata-mata didasarkan pada hal baru dan tantangan dari argumen yang dia hadirkan. Jadi gimana dia membuat pemikiran-pemikiran baru, lalu argumen tantangan, kalau ada pemikiran baru dia akan muncul argumennya itu. Jadi kata filsuf itu berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofos. Seorang filosofos adalah seorang pecinta kebijaksanaan. Kita udah tahu ya definisinya. Jadi supaya nanti kita ke belakang kita tahu nih fungsi itu siapa sebetulnya. Kalau orang suci nih, orang suci itu apa? Karena orang juga sering mengatakan nggak cocok jadi nabi, orang suci. Nah kita lihat kalau kita lihat di KBBI nggak ada orang suci. Tapi kita bisa lihat dalam agama Kristen istilah santo diberikan, santo atau orang suci diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menjalani hidup dengan kebajikan yang heroik atau disebut juga suci. Istilah ini bisa digunakan kepada orang hidup dan mati dan diterima dalam dunia agama. Dalam ajaran agama Hindu memiliki banyak sebutan bagi orang suci seperti Sulinggi, Maharsi, Bhagavan dan sebutan gelar orang suci lainnya. Ya. Resi atau diejerisi menurut transliterasi Inggris adalah orang suci atau penyair yang mendapat wahyu dalam agama Hindu. Dalam pengertian klasik artinya ialah seorang suci dari periode Weda yang pada awalnya mendapat wahyu himne-himne Weda. Nah itu orang suci ya pengertiannya. Dewa, karena ada yang mengatakan Konghucu bukan nabi, dewa. Nah dewa kita mesti lihat juga. Kalau saya kan orangnya gitu, kita buktikan gitu. Dewa itu adalah roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Batara Surya ialah dewa matahari. Ya, orang atau sesuatu yang sangat dipuja. Gelar kasta Brahmana. Ya, dewa dan dewi adalah keberadaan supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Mereka disembah, dianggap suci dan keramat dan dihormati oleh manusia. Itu dewa. Oke, sekarang guru. Ya, jadi dibahas sama kita. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau vidya dan juga pemberi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual atau kejiwaan murid-muridnya. Dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan benar. Seorang guru memandang gurunya sebagai jelmaan Buddha atau bodhisattva. Ya, orang Cina, Mesir dan Israel menerima pengajaran dari guru yang merupakan seorang imam atau nabi. Oleh sebab itu seorang guru sangat dihormati dan terkenal di masyarakat serta menganggap guru sebagai pembimbing untuk mendapat keselamatan dan dihormati bahkan lebih dari orang tua mereka. Nah, kita udah tahu ya pemahamannya. Nah, sekarang kita melangkah. Kata siapa kunci itu nabi? Kan pertanyaannya itu ya. Nah, Betul, Pak. Jadi kalau kita balik lagi, saya udah lihat satu persatu di dalam kitab Sesu Ika mengenai huruf seng. Ya. Nah, itu jadi di dalam kitab Sesu ada 47 ayat mengenai seng. Ada 1 ayat di dalam Tasye, ada 6 ayat di dalam Chungyung, ada 7 ayat dalam Lun'i, ada 33 ayat di dalam Mengzu. Ya. Nah, dan di sini juga sebenarnya ada kendala bahasa yang didapatkan dalam mencari padanan istilah dari seng.
nggak gampang. Balik lagi dari satu bahasa dan bahasa yang lain tuh sulit sekali. Yang baik tidak kita lakukan adalah mana yang mendekati, walaupun tidak pergi sama, nggak bisa sama, yang mirip-mirip deh. Ya, nah, ya, baik itu sage, orang bijaksana, orang suci, nabi hanya dipakai karena ada kendala bahasa yang signifikan dalam mencari padanan istilah seng, sebetulnya. Ya. Nah, jadi kita melangkah lebih lanjut ya analisa kita. Jadi mohon maaf nih jadi rada panjang, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak, biar ya. Nah, jadi kita mulai dari apa, dari seng itu, mulai dari etimologinya dulu. Dalam pengertian tradisional, ya. Jadi dalam kamus tradisional, ya, misalnya kayak tadi Suwen, ya, itu secara etimologi huruf seng itu memuat 3 karakter huruf, yaitu yang pertama adalah earth, lalu ko dan ang. Jadi telinga, mulut dan raja. Nah, jadi Wang atau raja adalah orang yang menghubungkan 3 hakikat atau sancai. Orang yang terpilih memiliki daerah kekuasaan bumi, ya, terpilih oleh Tian, memiliki daerah kekuasaan atau unsur Ti, mempunyai rakyat yang dipimpin atau unsur Ren. Teng, Nabi menerima wahyu Tian. Nah, wahyu di sini jangan diartikan seperti wahyu dalam agama Kristen. Kalau dalam agama Kristen itu misalnya Musa, dia Tuhan pernah datang ke dia berbicara dalam bentuk api. Nah, kalau kita yang namanya seng itu memperoleh wahyu dalam arti melalui telinga batin dia. Jadi batin dia yang mendengar firman dia. Nah, itu kita akan lakukan sebagai wahyu. Ya kan? Nah, jadi disimbolkan dengan telinga, sabdanya mengajarkan atau disimbolkan dengan mulut. Ajarannya merangkai meliputi sancai. Ya. Maka seng secara harfiah diartikan sebagai seorang manusia yang memiliki kemampuan batin mendengar firman Tien dan memberitakan atau menyampaikan kepada manusia karena telah manunggal dengan Tien dan Ti. Ya, jadi dia udah mendengar firman Tuhan, dia menyampaikan kepada manusia melalui mulutnya. Dan apa? Karena dia udah manunggal dengan Tien dan Ti. Nah, dalam kamus modern itu seng itu diartikan sebagai saint atau sacred atau sage. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya di Tiongkok sendiri zaman dulu, yang namanya seng itu adalah seperti ini. Jadi dia adalah orang yang berkaitan dengan masalah-masalah spiritual sebetulnya. Nah, belakangan yang namanya seng itu berubah. Seorang ahli seperti Li Pei itu juga disebut seng. Bahkan Sung Gokong itu disebutnya seng. Bahkan Tian Sang Sengmu itu sengnya seng ini. Ya, nah, itu berubah pemahaman. Nah, maka kalau di Cungko itu kita mengenal apa? Yang pertama adalah ceseng atau tak ceng ceseng, itu gelar untuk kungfu. Tapi itu adalah orang-orang ada yang menerjemahkan sebagai seng yang pertama. Ceseng itu bisa seng yang pertama. Kalau kita menerjemahkan sebagai puncak kenabian. Kalau di dalam Mengce itu disebut Yakseng. Yakseng itu dikatakan sebagai seng yang kedua. Kalau kita mengatakan sebagai penegak. Ya kan? Jadi seng itu jadi perubahan arti dari asalnya. Nah, kalau orang-orang Taois mengatakan Lao Tse itu seng, bahwa kata dia bahwa di Cungkote seng itu cuma ada 2 katanya, yaitu Lao Tse sama Kung Tse. Tapi kalau kita baca di dalam kitab-kitab kita, sebetulnya kita ada seng yang lain, ada Iin, Iwehi dan sebagainya. Banyak seng, kalau di kita ada 31 lebih kurang apa? Sengnya ada beberapa lah, saya nggak mengatakan 31. Nah, lalu gimana di Tiongkok sendiri seng ini? Nah, ini ada yang menarik nih menurut saya. Jadi pada abad ke-8 ya, tepatnya lebih kurang 100 tahun setelah zamannya Nabi Muhammad, itu ada di Tiongkok itu di monumen Masjid Besar Hua Chue Tongta ya di Xi'an berangkat tahun 742 Masehi. Ya itu ditulis nih di inskripsinya ya. Itu disebutkan dari berbagai penjuru dunia para Songren bermunculan, tetapi iman dan kebenaran itu satu, sehingga mereka dapat saling menerima dengan mudah tanpa menyisakan satu noktah pun keraguan. Muhammad adalah Sengren dari barat, hidup di negeri Arab.
sedang Kung Fuzi adalah Sengren dari timur, hidup di negeri Tiongkok. Kendati keduanya terpisah ribuan li dan ratusan tahun, tetapi ajaran mereka berhampiran. Mengapa? Karena iman dan kebenaran itu satu adanya. Nah, jadi di sini di Tiongkok sendiri di waktu abad ke-8 ini lebih kurang itu mengatakan Nabi Muhammad sebagai seorang Sengren. Betul ya? Nah, tapi orang di Arab mengatakan atau Nabi. Jadi padanan lebih kurang seperti itu. Ya, maka kalau mengatakan nabi-nabi yang lain di Cungko pasti dikatakannya sebagai Sengren. Karena oke. Nah, orang-orang banyak mengatakan bahwa Kungsi itu sebagai orang bijak. Betul ya? Tapi kalau kita baca kitab suci kita, ya, di dalam kitab suci kita, Sesu, ya, kita baca misalnya Mengce 7b pasal 24.2. Ya, orang bijak sama Seng itu beda, nggak sama. Ya. Hendaknya terdapat cinta kasih antara ayah dan anak, terdapat kebenaran antara pemimpin dan pembantu, terdapat kesusilaan antara tamu dan tuan rumah, terdapat kebijaksanaan untuk mengenal para bijaksana dan mengikuti jalan suci Tien Yang Maha Esa yang dibawakan oleh para nabi atau para seng. Semuanya ini ialah firman. Manusia mempunyai watak sejati, maka orang cince tidak menamakan itu sekedar firman. Jadi kita perhatiin di sini nih. Ya, balik lagi nih ya. Terdapat kebijaksanaan untuk mengenal para bijaksana atau ini Sien kalau dalam bahasa aslinya, dan mengikuti jalan suci Tien Yang Maha Esa yang dibawakan atau Tien yang dibawakan oleh para seng. Jelas ya bedanya ya. Jadi beda. Nah, saya juga hitung satu persatu sebenarnya yang Sien tuh gimana. Ada, cuman saya nggak tulis jumlahnya berapa dan beda. Walaupun seringkali seorang seng itu disebut sebagai seorang bijaksana, tapi pada dasarnya seorang seng itu beda. Kenapa? Karena dia mengajarkan mental. Karena seorang seng itu bukan cuma mengajarkan mengenai filsafat, tapi mengajarkan mengenai jalan Tuhan. Ya, bukan cuma mengandalkan pikiran, tapi dia juga mengajarkan mengenai Tien tahu, dia udah menembusi Tien. Ya, nah, lalu kita lihat ya di Bengce 6b ayat yang ke-13 itu ada klasifikasi orang-orang sebetulnya. Ini juga ada istilah mengenai seng. Jadi Kau Seng Puhai bertanya, orang macam apakah Yue Tengce? Mengce menjawab, dia seorang yang baik, seorang yang dapat dipercaya. Apakah yang dinamai baik? Apakah yang dinamai dapat dipercaya? Orang yang keinginannya memang baik, dinamai baik. Yang dirinya memang benar-benar mempunyai kebaikan, itu dinamai dapat dipercaya. Yang dapat melaksanakan sepenuhnya kebaikan itu dinamai indah. Yang sudah sepenuhnya sehingga bercahaya dinamai besar. Yang besar sehingga dapat membawa pengaruh perubahan dinamai seng. Dan sifat seng yang sampai tidak dapat diperkirakan lagi itulah menyebabkan Tien atau Sen itu sendiri. Tien itu sendiri. Ya. Jadi jelas ada klasifikasi. Jadi kita lihat ya tadi bahwa seorang seng itu menjelaskan mengenai Tien Tao. Kalau dia yang kedua adalah membawa pengaruh perubahan. Kita tahu seorang nabi itu membawa seorang seng itu dimanapun juga yang namanya seorang seng itu membawa pengaruh perubahan termasuk Kungsi. Di dalam perubahan di dalam kebudayaan Tiongkok dia sangat berpengaruh terutama di Asia Timur. Perubahannya besar sekali. Ya. Oke, nah kita sekarang bahas seng dari aspek ayat, ayat-ayatnya nih. Ya. Jadi kita lihat supaya kita tahu seng itu adalah apakah dia itu seorang nabi, seorang filsuf, seorang guru, seorang dewa atau apa. Nah kita lihat ayat-ayat dalam kitab suci kita. Dan kita mesti lihat ya, jadi kita itu mesti lihat bahwa banyak orang mengatakan bahwa seorang seng itu katanya mencapai kesucian dari hasil pembinaan diri dia berdasarkan kontemplasi atau berdasarkan karena Nabi berkelana 13 tahun dia belajar menjadi seorang seng akhirnya, ya kan? Jadi benar-benar atas effort dirinya sendiri, ya kan? Coba kita lihat ayatnya.
Ya. Ada campur tangan Tuhan sebetulnya, ada campur tangan Tien. Ya. Di dalam kitab Chung Yung 19 ayat 9 itu gini ada kata. Ada orang yang sejak lahir sudah bijaksana. Ada orang yang karena belajar lalu bijaksana. Dan ada yang karena menanggung sengsara lalu bijaksana. Tetapi kebijaksanaan itu satu juga. Ada orang yang dengan tenang tentram dapat menjalani. Ada yang karena melihat faedahnya lalu dapat menjalani. Ada pula yang dengan susah payah memaksa diri untuk menjalani, tetapi hasilnya akan satu juga. Jadi orang tuh nggak semuanya perlu usaha menjadi bijaksana. Tuh ada yang memang udah sejak lahir Tien memilih dia menjadi orang yang bijaksana. Kalau lihat dari ayat ini, betul ya? Nah, kita sering kali dikatakan bahwa Kung Tse itu kan sebagai seorang filsuf, seorang pemikir, katanya dia seorang sage. Kalau kita balik lagi, seorang filsuf itu kan mengutarakan pemikiran konsep pikirnya. Dia nggak perlu terikat dengan ajaran-ajarannya. Seorang sage itu adalah yang yang menggali kebijaksanaan masa lalu, sehingga orang itu akan berdasarkan pembinaan dirinya dia, kurang lebih sage itu kayak gitu, sehingga dia menjadi orang yang bijaksana. Nah, lalu Nabi itu katanya mengerti atau Rasul itu mengenai apa yang akan terjadi, betul ya? Tadi dikatakan definisi Nabi itu gitu, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita lihat Nabi Kung Tse punya kemampuan itu apa enggak? Ya kan? Nah, Chung Yung 23. Jadi ini saya cuman pendek aja, nggak lengkap ya. Jalan suci seorang yang mencapai puncak iman itu menjadikan dapat mengetahui tentang apa yang akan terjadi. Lalu Lun-I ayat 9 ayat 9. Nabi bersabda, burung Feng atau Hong tidak menampakkan diri. Peta tanda-tanda muncul di sungai. Perjalanan ini pun sudah sampai akhirnya. Lalu Lun-I 11 ayat 13. Pada saat Min Ce Chien berdiri di samping Nabi, di samping Min Ce ya, nampak sangat ramah dan saksama. Celu nampak sangat gagah. Ranyo dan Cekung nampak bebas dan mujur. Melihat ini Nabi sangat gembira, tetapi bersabda, kiranya Chung Yo ini kelak tidak mendapatkan kematian yang wajar. Jadi artinya Celu ini tidak akan mendapat kematian yang wajar. Nah, ya, jadi orang-orang mengatakan kalau di dalam agama lain itu sebagai nubuat sebetulnya, ya kan? Sebetulnya mempunyai kemampuan seperti itu, walaupun kadang dia menggunakan alat yang namanya rumput Tse. Nah, dengan apa? Dengan icing. Di icing juga bisa meramalkan, tanda kutip memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya kan? Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi itu saya hanya 2 poin itu hanya mengatakan bahwa orang bijaksana itu bukan cuma sekedar si pembinaan diri, ada yang sejak lahir. Bahkan ada ayat bahwa Tien itu memilih raja dan guru. Betul ya? Ada ayatnya seperti itu dalam ya kan, jadi tetap ada campur tangan yang namanya Tien atau Huang Tian Sangti ya. Nah, lalu Nabi Kung Tse sendiri atau Ce Seng Kung Tse, Tak Ceng Ce Seng Kung Tse, kita baca ya di dalam Lun-I 9 ayat 6. Ya. Di sini Cekung mengatakan bahwa memang Tien yang Maha Esa telah mengutusnya sebagai Seng atau Nabi, maka banyaklah kemampuannya. Terus 2A 2.28. Yoro, apakah hanya pada manusia saja ada perbedaan tingkat? Nah, ini aja udah kelihatan nih, ya kan, ada pilihan Tuhan. Bukankah Cilin atau itu yang terlebih di antara hewan? Feng Huang di antara burung, Taisan di antara gunung dan bukit, sungai dan lautan di antara parit dan empang. Nabi dan rakyat jelata ialah umat sejenis, tetapi dia mempunyai kelebihan di antara jenisnya. Dialah yang terpilih dan terlebih mulia. Sejak ada manusia hingga kini, sungguh belum ada yang lebih sempurna dari Kung Tse. Yaitu lihat tuh, dialah yang terpilih dan terlebih mulia. Betul ya? Di dalam ayatnya. Lalu ada beberapa ayat yang memperlihatkan Seng, khususnya Seng Kung Tse terpilih dan mendapatkan perintah Tien.
Antara lain Lun I 7 ayat 23. Nabi bersabda, Tien telah menyalakan kebajikan dalam diriku. Apakah yang dapat dilakukan Huan Tue atasku? Lalu Lun I 3 ayat 24. Setelah keluar ia berkata, saudara-saudaraku, mengapa kalian nampak bermuram durja? Karena kehilangan kedudukan. Sudah lama dunia ingkar dari jalan suci. Kini Tien menjadikan guru selaku mutuo atau genta rohani. Lalu Lun I 9 ayat 5, bila Tien hendak memusnahkan kitab-kitab itu, aku sebagai orang yang lebih kemudian tidak akan memperolehnya. Bila Tien tidak hendak memusnahkan kitab-kitab itu, apa yang dapat dilakukan orang-orang negeri Kuang atas diriku? Terus Lun I 14 ayat 36, Nabi bersabda, kalau tahu akan dapat dilaksanakan dan berkembang, itulah Ming. Kalau tahu itu harus musnah, itulah Ming. Apa yang dapat dilakukan Kung Fu Liao terhadap Ming? Betul ya? Nah, terus yang terakhir nih. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa Kung Fu itu karena dia banyak belajar, banyak membaca, sehingga dia menjadi banyak pengetahuannya, jadi bijaksana. Kurang lebih kan seperti itu, menjadi seorang seng. Betul ya? Nah, nih kita baca Lun I 15 ayat 3. Nabi bersabda, atau Kung Fu bersabda, tentu engkau menyangka aku ini banyak sekali belajar dan hafal, bukan? Ya, bukankah memang begitu? Bukan. Aku berpegang pada yang satu yang menembusi semuanya. Ya kan? Jadi Nabi tidak mengklaim dirinya semuanya berdasarkan hasil belajar, tapi dia berpegang terhadap satu yang menembusi semuanya. Apa itu? Yaitu Tao. Yaitu jalan suci. Itu yang dia pegang, yang dapat menembusi semuanya. Ya, nah. Jadi kesimpulannya, apakah kata siapa Kung Fu itu Nabi? Ya. Kalau kita lihat dari pengertian Nabi di depan, dengan kita baca tadi pemahaman dari etimologi, lalu juga dari ayat-ayat di dalam kitab suci, kita memahami ya kata kitab dan juga kata etimologi, kata para ahli dan juga kata sejarah. Sebetulnya karena Seng di Cungko itu kan dulunya memang pemahamannya seperti itu. Baru belakangan lah menjadi dikatakan sebagai ahli. Kalau ahli obat sebagai Seng, ahli catur buat sebagai seorang Seng, sebagai nabi. Tapi saya rasa itu sama aja kita mengatakan sekarang ini juga seringkali orang ada ahli itu dikatakan sebagai nabi, wah dia udah kayak nabi, kan kayak gitu. Ya kan? Nah, tapi kita balik lagi. Kita kalau sebagai seorang umat Konghucu itu memahami kitab harus yin yang. Balik lagi. Jadi nabi apakah seorang bijaksana? Iya. Karena sage itu dia itu merasakan mendapatkan mandat dari orang-orang terdahulu menggali kebijaksanaan masa lalu. Ya, iya, dia merasa sebagai penerus dari Raja Wen. Kalau kita baca kitabnya juga Raja Xiao dan Sun, ya kan? Tapi Kung Fu apakah sebagai seorang filsuf dalam pemahaman, tapi bukan filsuf dalam pemahaman dalam arti pemahaman Barat, tapi filsuf dalam pemahaman di Tiongkok, yaitu filsafat itu untuk meningkatkan taraf jiwa. Pung Yulan mengatakan bahwa kalau di Barat itu antara ilmu pengetahuan dengan agama itu selalu bertentangan, kata dia. Kalau pada saat agama maju, ilmu pengetahuan mundur. Pada saat ilmu pengetahuan maju, agama mundur. Tapi kata dia untuk di Tiongkok ada yang namanya filsafat. Ya, makanya kata dia ajaran Konghucu adalah filsafat dalam arti tidak mengajarkan tahayul, tidak mengajarkan hal-hal yang mistik dan juga tidak diorganisir. Ya, maka disebut filsafat. Poinnya itu. Kenapa disebut filsafat itu? Tapi filsafat dalam pemahaman Pung Yulan adalah meningkatkan taraf jiwa, bukan cuma filsafat dalam pengertian tadi saya bacakan di awal. Sangat beda lah. Jadi kesimpulannya, Kung Fu itu apa? Kung Fu itu ya dia sebagai seorang nabi dalam pemahaman itu, tapi dia juga sebagai seorang sage atau orang bijak. Di kitab juga kadang dikata sebagai seorang bijak. Dia juga dikatakan sebagai seorang filsuf, dia seorang guru, dia seorang cendekiawan, dan dia, tapi yang paling utama adalah dia adalah seorang tak ceng teseng.
Ya, yaitu seorang yang besar, yang telah sempurna dan mencapai puncak seng, ya kan, yang telah mencapai puncak kenabian. Jadi lebih kurang kesimpulan adalah kata siapa? Tien itu Tuhan, Kungce itu Nabi. Ya kata sejarah, kata etimologi, dan kata kitab-kitab dalam Ruciao. Kalau orang-orang pandangan berbeda, kita hargai pandangan. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf agak lama. Mudah-mudahan masih bisa jawab. Terima kasih. Salam kebajikan. Wei Tetung Tien. itu tetap setia banyak dari channel Bincang Kebajikan. Tentunya kita sudah jelas sekali tadi Pak Uung menjelaskan dari tentang Tien dan Nabi Kongce. Apakah Tien itu Tuhan? Apakah Nabi Kongce itu Kongce itu seorang nabi? Tentunya silahkan para tojin, para warisa bisa langsung tanya via YouTube by message. Ini ada satu pertanyaan Pak Uung, sebetulnya mungkin sudah dijelaskan tapi mungkin mempertegas saja Pak Uung. Ya, dikatakan di pertanyaan dari Tojin Tony Tandean, dia tanya tadi menulis James Lake bahwa Tien adalah heaven dan Ti adalah God. Kenapa kita akhirnya memilih Tien? Apakah memang karena faktor atau karena di dalam kitab kita yang kebanyakan memakai istilah Tien itu Pak? Mungkin hanya mempertegas saja sih. Ya. Jadi memang Nabi Kungce sendiri lebih memilih di dalam kitab Sesu itu istilah Tien. Saya rasa itu ada kaitannya dengan karena beliau itu sangat mengagumi yang namanya dia kan seorang Chou ya, seorang dari negeri Chou. Ya, Lu itu dari bagian dari Chou, dan yang namanya Chou Wenwang itu adalah sebagai pendiri dinasti Chou menggunakan istilah Tien. Tetapi Tien dalam pemahaman Nabi Kungce adalah Tien yang berdasarkan kitab I Ching, yaitu Chien dan Kun dan Huang Tien Sangti. Jadi bukan karena kita memilih Tien, yang memang kitabnya itu ada 84 huruf Tien di dalam kitab Sesu kita, dari mulai Taske sampai dengan kitab Mengce. Nah, kalau ada orang-orang yang seringkali belajar mengenai agama itu cuma kitab Lun-I, dalam kitab Lun-I itu ada 18 huruf Tien terdapat di dalam kitab Lun-I. Ya. Kalau huruf yang namanya huruf Ti itu cuma di dalam kitab Sesu kita, karena huruf Ti itu diambil dari kitab-kitab yang terdahulu, yaitu dalam kitab Sucing atau dalam kitab Cecing, ya kan. Nah, jadi balik lagi sama sekali kita itu membahas seperti ini bukan karena kita memilih itu, ya memang kitabnya seperti itu, ya. Karena terus terang kita itu seringkali dikatakan, Konghucu sih pengen mengatakan Konghucu itu sebagai nabi karena pengen diakui sebagai agama. Bukan. Kita nggak pernah pengen diakui sebagai agama. Ya memang kitab-kitabnya menyatakan begitu. Kalau kita mengatakan berdasarkan apa definisi pengertian agama, ya kita memenuhi itu semua. Jadi bukan kita pengen supaya diakui sebagai agama, dibikin-bikin bahwa Seng itu nabi, Tien itu Tuhan, katanya, wah macam-macam, yang enggak lah. Ya itu memang kitabnya ngomongnya gitu, dan ini ngomong dalam bahasa asli ya. Saya bukan cuma lihat dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mungkin orang bisa mengatakan, bisa aja orang-orang yang berterjemahan Cese itu dipengaruhi oleh orang-orang Barat, ya, kalau oleh James Lake, dia kan dipengaruhi oleh Kristen ya. Tapi kalau kita ngomong dari bahasa aslinya ya mestinya sih benar ya. Saya rasa itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Ya, jadi sudah jelas sekali bahwa kenapa kita memakai istilah Tien. Tadi Pak Uung sudah dipertegas lagi barusan untuk jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Uung dari Tojin yang WA itu. Sebenarnya di agama Konghucuan kita juga mengenal namanya Nabi Purba Pak Uung. Betul. Terus kemudian kedudukan atau perspektifnya Nabi Purba dan Nabi Konghucu perbedaannya di mana? Atau sama atau perbedaannya? Jadi kalau di dalam kita sebagai umat Konghucu atau umat Ruciao itu adalah penyempurna ajaran Ru itu adalah Kungce, dan dia berada di dalam puncak kenabian. Tapi dia tidak pernah mengklaim sebagai orang yang menciptakan ajaran yang baru. Dia makanya mengatakan beliau mengatakan di dalam kitab
Lundi bahwa aku hanya meneruskan tidak mencipta, tetapi dia meneruskan dengan membaharui, ya kan? Tidak semua sama. Misalnya istilah cinta aja, dulu kan artinya kan untuk bangsawan, tapi beliau menjadi C itu adalah bagi semua orang yang mau membina diri dan membaharui dirinya. Betul ya? Berbeda sekali orang-orang dulu yang belajar adalah para bangsawan. Tapi sejak zaman Nabi Kungse, hanya dengan datang mengasih seikat genteng aja dia bisa menjadi seorang murid, ya kan? Nah, jadi memang nah ini saya perlu kasih penekanan juga. Memang kita itu ada yang namanya Nabi Purba dan Raja Suci disebutnya. Yang namanya Sempang dan Senghuang. Ya kan? Nah, kita kalau di dalam kitab Lici itu disebut ada yang namanya San Huang Uti. Jadi ada 5 raja kaisar sama 3 apa ya? Jadi ya pokoknya San Huang Uti lah, saya susah nerjemahinnya ya. Jadi itu kalau kita lihat ya, jadi memang itu mengenai nabi-nabi purba dan raja suci. Jadi ada Fusi, Senung, ada Yao, Sun, lalu juga ada Wenwang ya, sama Uwang. Ya. Jadi memang itu adalah San Huang Uti. Ya. Jadi kedudukannya itu perbedaannya. Jadi Kungce itu sebagai nabi penyempurna yang terbesar, yang mencapai puncak kenabian di dalam Wuchao. Saya rasa itu perbedaan. Terima kasih. Ya. Saya barusan tim sudah mengecek Pak Ung bahwa sudah tidak ada pertanyaan lagi karena saya lihat bahwa penjelasannya sudah terkupas tuntas seperti apa dari slogan kita, bahwa kita sudah mengupas tuntas tadi apa tema hari ini tentang Tian itu Tuhan atau Kongce itu Nabi, sudah jelas sekali dari banyak perspektif dan dipertegas tentunya dengan ayat-ayat di Sesu Wuching di ajaran agama kita. Mungkin sebagai closing statement Pak Uung sebelum kita mengakhiri perbincangan malam hari ini, ada closing statement tentang tema ini. Jadi menurut saya kita beragama itu tidak perlu menyamakan sesuatu yang berbeda, tetapi kita juga tidak perlu alergi dengan istilah-istilah yang digunakan oleh agama-agama lain. Karena memang sudah diadopsi menjadi istilah baku di dalam bahasa Indonesia, ya kan? Tapi memang kita harus menyadari ada perbedaan, tidak persis sama, tapi ya mirip. Di negara-negara lain juga seperti itu, ya. Kalau kita berbicara di dalam sejarah juga pemahaman mengenai misalnya agama dengan religion aja itu terjadi perubahan yang jauh. Nah, terus yang kedua adalah kita sebagai seorang pembelajar janganlah mudah-mudah menelan pandangan-pandangan orang luar yang mungkin mempunyai keyakinan yang berbeda dengan kita, lalu kita mengatakan wah ini para senior kita ini kayaknya nerjemahinnya rada ngaco ke Kristen-Kristenan misalnya, atau dipengaruhi oleh agama lain. Lalu yang ketiga, kalau ada orang-orang yang mengatakan kita itu ngaco atau apa, kita nggak perlu emosi, kita nggak perlu juga menjadi marah, tapi justru harusnya menjadi satu batu loncatan bagi kita untuk belajar semakin dalam. Nah, yang keempat, ya, ini juga penting menurut saya. Kalau kita belajar agama Konghucu, kita tidak memahami Huai atau tidak memahami Mandarin, jangan menjadikan kita berkecil hati. Banyak bacaan-bacaan yang bisa kita baca, dan kita juga bisa percaya dengan para senior-senior kita, dengan tim-tim penerjemah kitab-kitab suci kita. Mereka tentu telah mempertimbangkan semua apa yang mereka lakukan. Ya, jadi ini kitab-kitabnya saya bawa ya. Di sini ada, saya mau tunjukin juga ya, karena boleh Pak Ung. Ini ada kitab Sesu ya. Ada kitab Sesu ini ada Chungwonnya, ada Pinyin-nya, ada Indonesia, sehingga bagi orang-orang yang memahami Chungwon bisa mencek terjemahannya seperti apa. Tapi juga hati-hati, karena Chungwon itu kan berkembang, nggak persis sama. Jadi berkembang dari masa ke masa. Maka
kitabnya apa yang namanya kamusnya juga mestinya yang dipakainya berbeda, jangan kamus modern ya Suwon lah misalnya, ya kan harus dicek. Ada yang namanya Wenyen, ya kan, nah itu harus dicek karena berbeda, nggak gampang. Lalu ini ada kitab yang namanya kitab I Ching atau kitab Yaking. Ini menurut saya kitab yang bagus terjemahannya. Ini bahkan Profesor PTW almarhum mengatakan bahwa ini adalah terjemahan kitab Yaking yang terbagus di dunia, kata dia. Saya nggak tahu apa dasarnya dia, tapi memang bagus sih, ya kan? Karena memang murni ini ada kungce, ada 10 sayapnya, ada segala. Saya udah baca beberapa kitab Yaking yang sebetulnya mereka bikin sejarahnya aja rada kurang bagus, nggak tepat, nggak berdasarkan suucing kita, ya kan, bahkan ada upaya mengecilkan tanam kungce di dalam icing ini, padahal jelas yang namanya icing ini kan kaitnya dari fusi, menua, kongtan, ya ditutupnya oleh kungce, bukan oleh siapa-siapa, kan. Lalu ini ada kitab Lici. Ini kitab Lici ini adalah mengenai kitab mengenai catatan keistilahan. Ini bagus banget ya sebetulnya. Kita bisa menyadari bahwa yang namanya budaya Tionghoa itu banyak dipengaruhi oleh kitab Lici ini sebenarnya. Di dalam ajaran Ruchiao itu banyak mempengaruhi kebudayaan Tionghoa, termasuk upacara kematian, upacara pertunangan, upacara pernikahan, sebagainya ada di Lici kan. Sampai spiritnya, ya kan. Lalu ada kitab Suking, ini ada kitab sejarah suci. Ya ini kita dari ada Raja Yao. Jadi kita kadangkala misalnya penanggalan dikatakan bahwa kok sekarang ikut-ikutannya penanggalan Imlek pakai penanggalan berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Lalu baca dulu Suking lah. Ya dulu aja udah dari Raja Yao aja udah dikatakan bahwa tahun 66 hari. Oh, pada saat orang-orang lain belum sampai kebudayaan, di sini udah ada, ya kan? Dan bagaimana ada 24 waktu, ya kan, Jusesi, ya kan, itu juga kita bisa tahu dari kitab-kitab kita. Lalu ada kitab yang namanya Seting, ya kan? Nah, kalau kita sering dengerin yang namanya Tian Pao kan ada di sini ya sebetulnya ya. Jadi kitab Seting ini kitab tanjak. Ini kitab kita saya nggak tahu ya, kalau kita sebagai umat guru tentunya udah harus mulai menyediakan waktu untuk baca lah. Kita nggak usah belajar lu cungun keburu tua, ya kan? Belajar cungun katanya karena ngaco kalau terjemahan ini, enggak, daripada lu bisa cungunnya sedikit-sedikit pengen sok-sokan, mendingan lu belajar Indonesianya aja. Nanti lalu bisa nanya ke orang-orang yang bisa Wenyen. Ya, saya rasa itu pesan saya. Jadi kita terutama anak muda, yuk kita gali terus. Bincang kebajikan ini menurut saya satu sarana yang bagus sekali bagi kita untuk mendalami ajaran Nabi. Ya, Budi Sunyarto menurut saya banyak mengupas mengenai spiritualitas, itu bagus. Mengenai papwe, mengenai rumah-rumahan, mengenai apa yang namanya sampai macam-macam lah, sampai tatung, ya kan, menarik menurut saya. Nah, jadi saya rasa itu saja. Terus semangat, kita nggak perlu berkecil hati kalau kita nggak bisa menghindari. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Wense Andi atas kesempatannya, dan mohon maaf kalau saya berpanjang lebar dan jadi kacau mungkin, tapi ya gimana lagi supaya jelas. Ya. Saya rasa itu saja. Salam kebajikan ke itu Tunggen. Kami dari tim BK sebelum dan setelahnya saya mengucapkan terima kasih Pak Ung karena begitu menarik dan begitu jelas penjelasannya. Dan sebelum kita mengakhiri BK pada malam hari ini, teman-teman jangan lupa kembali untuk subscribe, like, and share. Seperti kata guru saya pernah punya guru bilang begini, bahwa apa yang kita tidak tahu belum pasti tidak ada. Makanya jangan lupa untuk tonton terus BK setiap kesempatan, karena kita yakin bahwa teman-teman dan masukan sekali pertanyaan dari pemirsa adalah salah satu sarana untuk membuat kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. BK, bincang kebajikan, mengupas tuntas semua tanya. Terima kasih.